Baru saja, Jin Ruyan berpikir untuk menarik kembali King Zudi, dan kemudian membantunya memperkenalkan Putra Baize. Karena King Zu bahkan tidak tahu bahwa Putra Baize masih hidup sekarang. Dan hanya dengan kegilaan King Zudi, dia tidak peduli tentang King Ye Tianxinlian dan pedang yang patah dan piano yang rusak. Ini akan memenuhi keinginannya untuk melihat Putra Baize lagi. Bukankah harta ini miliknya? Apakah ini sesuatu yang sederhana selama bertahun-tahun? Menyatukan keduanya untuk bertemu, mengambil begitu banyak harta secara gratis, tapi sekarang tidak apa-apa. Putra Baize datang sendiri, dan sepertinya tidak ada yang terjadi padanya. Tidak hanya tidak ada yang salah dengannya, tetapi bahkan jubah Tao-nya direnggut oleh leluhur bayi darah. Leluhur, lakukan yang terbaik dan kembalikan jubah Tao kepada generasi muda. Jin Ruyan memohon, tetapi ditendang oleh leluhur bayi darah, pergi. Sebelum Jin Ruyan bangun, dia mendengar Bai Guanxing tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menghela nafas. King Zu, kamu seperti ini, benar-benar membuatku malu. Kulit Kaisar King Zu tetap tidak berubah, tetapi bibir hijau yang bisa ditiup terbuka sedikit digigit. Wan Yin dengan keras kepala berkata, hartaku, yang aku berikan kepadaku, suamiku tidak bisa mengendalikannya, kan? Kaisar King Zu benar, dan bahkan penilaian Yao Yue Kong terhadapnya sangat relevan. Kaisar King Zu adalah seorang wanita yang mengagumi pengamatan bintang Bai, tetapi tidak peduli dalam kehidupan sebelumnya atau di masa sekarang. Dia tidak pernah terjerat tanpa pandang bulu, atau memamerkan hal-hal yang menyedihkan. King Ye Tianxinlian milik Kaisar King Zu. Harta karun di sini adalah semua Kaisar King Zu. Apakah dia memberikannya kepada leluhur bayi darah atau Qin Yi Chen, itu semua urusannya sendiri. Syaratnya adalah roh yang tersisa harus berada di King Lian. Kurungan. Hal ini membuat Bai Guanxing juga sangat terdiam. Tentu saja dia bisa melihat niat Kaisar King Zu untuk melakukan ini. Dan justru karena dia bisa melihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang rumit. Dalam hidupku, itu tidak sebagus di masa lalu. Lebih berbahaya bagimu untuk mengikutiku. Pada saat ini, Putri Wenxing akan mengadu kepada Kaisar King Zu. Apakah benar Xiao Bai telah terinfeksi oleh kayu? Wanita mereka lemah, dan kekuatannya tidak sebagus kayu. Bahkan jika Kaisar King Zu adalah kaisar, dia jauh di belakang Putra Baize. Tetapi jika dia benar-benar menyukai seseorang, Putri Wenxing harus mengatakan bahwa apa yang tidak disukai wanita adalah sesuatu yang terlalu berbahaya. Aku tidak bisa menyakitimu. Aku terlalu miskin untuk membuatmu menderita. Apakah kamu tidak tahu ini sebelum orang-orang sepertimu? Tanda seru. Putri Wenxing tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, dan dia melirik kayu dengan mata pucat. Dia bertanya-tanya apakah kayu itu akan membunuh dan menyebabkan masalah setiap saat. Tetapi bahkan jika itu adalah laut kekacauan, bagaimana kalau melompat bersama? Bai Guanxing terdiam, dan Kaisar King Zu tersenyum lembut, seperti yang dia lakukan di masa lalu. Dengan lembut bertanya, Tuan, bisakah saya mengajukan pertanyaan lain? Mengetahui adalah segalanya. Bai Guanxing juga sangat mirip saat itu. Permisi Pak, menurut Anda apa itu cinta? Bai Guanxing berpikir sejenak, dan segera berkata, ya, saya punya dua penjelasan untuk ini. Salah satunya adalah ketika makhluk melihat detak jantung, ia mengeluarkan zat di otaknya. Bukan hanya melihat detak jantung, tapi apapun yang bisa membawa kebahagiaan atau bahkan kesenangan akan mengeluarkan zat ini. Penjelasan kedua adalah bahwa semua makhluk dan bahkan langit dan bumi terdiri dari molekul kecil yang tak terhitung jumlahnya. Molekul lebih halus daripada bubuk, tidak terlihat, tetapi mereka terus bergetar. Tetapi getaran langit dan bumi berbeda dalam amplitudo dan frekuensi. Jika Anda menemukan frekuensi getaran yang sama atau serupa, Anda akan memiliki rasa ketertarikan. Frekuensi getaran yang berbeda akan bertemu. Sebelum Bai Guanxing selesai menjelaskan, dia melihat Putri Wenxing menendang. Apakah aku mendengarkan sains populermu? Tanda seru. Yang lain bertanya kepada Anda apa itu cinta. Apakah Anda berbicara dengan orang lain tentang dunia dan segalanya? Tanda seru. Bai Guanxing ditendang ke tanah. Pipinya menyentuh tanah. Tetapi dia tidak marah. Hanya menariknya perlahan. Dan menepuknya seperti jubah salju. Sebenarnya, aku harus mengatakannya dengan serius. King Zu, kamu benar-benar tidak harus seperti itu. Ada persahabatan yang tulus namun tulus di mata Bai Guanxing. Saya juga percaya pada cinta. Dan saya tidak berpikir bahwa wanita saya harus menjadi seorang kaisar. Pendapatku tentang cinta bahkan sangat sederhana. Jika kamu menyukai seseorang, meskipun dia wanita biasa, satu-satunya hal tentang cinta adalah tulus atau tidak. Pandangan Bai Guanxing tentang cinta sangat positif. Setidaknya Qin Yi Chen mengenalinya. Tetapi juga karena inilah hati Kaisar King Zu yang paling menusuk. Dengan kata lain, saya tidak menyukai Anda. Apalagi Anda adalah permaisuri. Jika Anda berkultivasi kerana Kaisar dan menjadi leluhur sebuah pesta, saya masih tidak menyukainya. Pada saat itu, tubuh Kaisar King Zu suram dengan cahaya biru, dan cahayanya tidak ada habisnya. Tetapi dia masih tersenyum. Terima kasih, Tuan atas saran Anda. King Zu, jangan pikirkan itu.
Yao Yuekong tidak bisa menahan panik ketika dia melihatnya. Sekarang Kaisar Qingzu tidak lebih dari secercah roh yang tersisa. Jika itu benar-benar lebih banyak kesedihan daripada kematian, dan roh itu akan menghilang dengan sendirinya, itu akan menjadi dosa. Putri Wenxing juga cemas. Dia meraih telinga Bai Guanxing, dan transmisi suara menegur. Aku bilang kamu tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik. Kayu, kamu datang dan ajari dia. Bai Guanxing tidak berteriak kesakitan, tetapi hanya tersenyum ringan. Ambil dia untuk mengikutiku. Lakukan segalanya untukku dengan putus asa. Dan kemudian dipukuli sampai mati oleh Raja Tuhan. Menghancurkan seluruh hidupnya. Jadi dia tidak akan melakukannya. Melakukan dosa. Tiba-tiba, Wanyin Qingzudi menjadi dingin. Dan bahkan dia ingin mengaum. Tetapi bahkan jika itu mengaum, dia menekannya. Seolah-olah dia takut menyentuh cangkang terlembut di hatinya. Dia hanya bisa berhati-hati. Mengapa menurutmu aku dipukuli sampai mati oleh musuhmu untukmu, yang merupakan kejahatan? Bai Guanxing tertegun. Dan Zulu terdiam lagi. Dan suara piano tiba-tiba berhenti, yang menyedihkan. Qingzu, kamu, tenang. Sebagai dua Taois, Yao Yuekong harus berdiri dan tersenyum di sekitar lapangan. Dia tidak sebaik yang kamu pikirkan. Apa yang dia lihat di mata orang lain, adalah apa yang dia ingin orang lain lihat. Tidak, jika kamu tidak percaya, tanyakan pada mereka, Putra Baize juga memiliki kekurangan. Ya, dia punya banyak kekurangan. Qin Yichen juga melangkah dan dengan cepat berkata, Dia selalu suka bermain misteri. Setiap kali dia mengatur segalanya, dia harus menakut-nakuti orang agar bingung sebelum dia membuat rencana. Dia selalu menyindir orang lain dengan segala macam yin dan yang rumit. Dia pergi tidur dan menggertakkan giginya. Kalimat ini membuat Bai Guanxing tidak tahan. Kamu hanya kentut dan menggertakkan gigimu saat kamu tidur. Apa aku sudah tidur? Qin Yichen mundur ketakutan, menundukkan kepalanya dengan lemah. Dia mungkin tidak menyukai wanita. Celah. Bai Guanxing mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia sebenarnya sangat terjerat. Dia jelas tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dia bisa menjadi sasaran kritik publik? Tidak ada yang salah. Tapi kenapa? Bai Guanxing tiba-tiba tersenyum. Tidak ada benar atau salah dalam masalah ini. Tetapi dia bisa menceritakan semuanya. Qingzu tidak pernah memaksakan dirinya untuk melakukan apapun. Tidak pernah menguntit. Dan tidak pernah mengambil keuntungan dari hatinya sendiri. Tetapi tampaknya karena hati surgawinya yang membuatnya sulit untuk memutuskan masalah ini. Bagaimanapun, dunia telah abadi selama ratusan juta tahun, dan tidak ada kata cinta yang jelas. Bai Guanxing memunggungi Kaisar Qingzu. Dia menundukkan kepalanya dan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak ada yang salah tentang ini, dan tidak ada yang harus memohon apapun kepada siapapun. Dia juga mengerti apa yang dia katakan dengan sangat baik, dan bahkan tidak ragu untuk membuat Kaisar Qingzu merasa tertekan. Jika dia harus menjelaskan sesuatu, dia hanya bisa mengatakan, dalam hidup ini, saya hanya berjalan di jalan surga. Beraninya saya menyesatkan orang dalam hidup mereka,